tamat. Setuju. Kekuningan doang mah ya elah, hayolah ke sini. Ya kan? Enggak. Jadi, yang udah di arena, mana tepuk tangannya? Wow, ini sih udah rame banget. Jadi buat teman-teman yang FOMO, yang nggak mau ketinggalan, bener. Udah deh, mending langsung ke sini aja deh. GC dah, kalau kata anak Jaksel mah. Oh gitu GC, ya? GC. Itu game Gerak cepet. bahasa game gak sih? GC, ready, GPL. Sebelum gue main game sih udah ada cuy. Oh udah ada ya, oke. Maaf saya udah tua. Iya, Toku juga ya. Cuman oke, kita ngeliat dari sisi rotasi, Minotaur ini akan menjadi sebuah, menurut aku hero yang sangat-sangat game changer juga. Karena lumayan lengkap Pak, bisa nge-stun, skill satunya bisa nge-stun, skill duanya bisa nge-heal. Jadi lumayan lengkap sebenarnya ini buat roamer. Ya, tapi lihat deh bagaimana Speechless yang kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu tadi udah sempat kita bilang. Boy punya farming pattern yang cepat dan akhirnya first blood bisa tercipta. Menuju ke arah top lane juga. Owen yang kali ini akhirnya masih bisa ditahan. Oke, kabar kita lihat sebentar lagi ya. Ini crowd control dari sisi kedua tim lumayan oke. Ya kan ada Nana, ada Grok dari sisi kanan, ada sisi Vexana dan juga ada Minotaur. Ini tergantung dari sisi formasinya aja seperti apa. Sekarang menurut aku kalau ngeliat mereka, ini mereka harus fokus kasih marksman-nya free farm. Karena kalau misalkan dari sisi bottomnya juga udah cepet aktif 3 item, udah bisa ready untuk fight. Wah ini kali ini benar-benar ready to fight nih. Boynya bakal coba untuk mancing-mancing keributan terhadap Rin. Coba untuk dicicil-cicil aja. Sementara turtle yang pertama bakal segera hadir di Lane of Dawn. Dan belum ada keunggulan yang signifikan dari kedua tim sebenarnya. Jadi sebenarnya masih balance juga. Wajar untuk pendekar dan Onyx ini pecah fight-nya. Perang besar 4 melawan 4 di area turtle. Dan itu yang biasanya lebih menjadi tempo. Set tempo dari setelah turtle. Dan baru saja kita sadari bahwa tadi sempat Speechless gunain Purify-nya. Sehingga ini mungkin bisa Owen untuk melakukan satu wild charge terhadap lini belakang dari pendekar. Turtle-nya masih dipegang aja dan di-reset kembali oleh kedua tim. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Kalau dari sisi pendekar jelas kenapa nggak mau buru-buru, karena Minotaur belum ada flicker. Jadi dari mereka tunggu dulu nih, sebisa mungkin nggak mau terlalu terburu-buru. Setelah flickernya udah nyala, setelah flickernya udah aktif, mungkin akan lebih ready untuk fight. Dan ya langsung saja mulai masuk ke area turtle dari kedua tim. Sama-sama level 4 lah ya dari Roamer ya, jadi udah punya ada satu aspek inisiasi dan wild charge-nya dikeluarkan. Drew-nya dalam ancaman dan kali ini Drew dengan mini Fury-nya ada detonasi welcome juga dilakukan dan akhirnya membuat dari Wyvers yang gak selamat. Poin balasan dilakukan oleh pendekar kali ini membuka celah bagi mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama ini. Inilah yang kenapa Minotaur power banget. Dengan flicker tadi dia berhasil melakukan minion Fury dan flicker and Oke, Retribution yang dipegang Rin bersama dengan skill satunya. Ini bakal sulit banget untuk dikontes oleh Nolan dari sosok Boy. Dan sekarang ingat bagaimana satu episode White yang dilakukan oleh Rin hampir saja membuat dari Yuranya tumbang. Dan ya memang dari netral objektif berhasil diamankan oleh pendekar. Namun kalau kita ngeliat dari sisi ekonomi belum terlalu signifikan perbedaannya. Onyx Prodigy pun tentunya lihat. Onyx Prodigy nih Nolan ya. Wah udah makan-makanin jungle dari sisi Rin ya. Jadi sebenarnya ada sedikit kompensasi di mana dia tetap proaktif. Dia selalu tetap memberikan sumber daya yang minim untuk dari sisi Fredrinnya. Ada berita bagusnya bagi Rin adalah dia masih ngejar kok, masih catch up dari levelingnya. Sekarang mana dari Yura kehilangan pasifnya, mencoba untuk menggojek tapi kali ini di tangan Rin. Wow, digagalkan dari Yura yang masih selamat. Detonas welcome balasan coba untuk mendapatkan karena Rin dinyatakan tumbang di area mid lane. Diselamatkan Wyvern sangat dramatis tapi di area bawah. Drew nampaknya dia bisa kemana-mana. Drew-nya bakal mencoba untuk mempasrahkan diri di tangan Xavero juga Goni. Oh my god, pelan-pelan tapi pasti Onyx Prodigy mulai membangun tempo yang diinginkan. Mulai pelan-pelan mencari pick off. Dengan Assassin mulai mencari lebih aktif lagi. Tadi pergerakan yang sangat bagus banget Wyvern. Melihat Nananya datang on time, flicker Daytona's welcome. Dan malah dari sisi Rinia yang belum ada backup, malah harus di take down. Oke, mari kita ngeliat dari sisi itemnya tentunya Harith. First item Starlium dan Corrosion. Ini standar kedua item dari sisi Goldtainernya. Dan oke, Brute Force. First item juga dari sisi
Jayski. Yang berarti dia ingin sustain tapi dia ingin movement speed juga tambahan. Dan belum mau komit ke arah seperti Ice Queen One karena mungkin belum ada lead yang jelas. Mungkin juga dari sini dia menuju baru War X. Ya, langsung Immortal mungkin. Karena dalam keadaan tempur kayak gini item defense sangat-sangat penting sih. Ini ada turtle yang kedua. Rina bakal coba untuk memancing-mancing keributan, menunggu rekan-rekan yang lain hadir. Tapi Owen kali ini udah ngebukain map. Mapnya Onyx Prodigy seakan-akan terang benderang karena ada Owen di belakang. Sekarang lagi wild charge dilakukan. Boy dapetin ke arah turtle-nya. Detonasi welcome dilakukan. Rin dalam ancaman dan sekarang Minotaurnya belum menghasilkan apa-apa. Dan bahkan Boy masuk ke area paling belakang mengejar ke arah Speechless Drew. Menyusul kepergian dua player pendekar. Dan bahkan bagaimana Jenskinya coba untuk mempertahankan diri. Last Insanity coba untuk diledakkan. Owen yang akan menjadi tumbal. Oh, trade-nya tampaknya 3 untuk 1 dan teman-teman dari Onyx kali ini mulai memberikan fokus ke area tier. Terus bagian tengah. Oh, Jenski gak bisa selamat dan malahan mereka dari Onyx Prodigy mendapatkan juga outer turret di arah mid lane. Boy diam-diam bener-bener pedas sekali. Dan ya, Power Nolan terlihat assassin play-nya berhasil sedikit membuat Jesse lengah dan langsung ditumbangkan kali pertama di game kali ini. Bahaya fracture ya. Ya, bahaya banget loh. Dan sekarang ini keunggulan masih berada di tangan Onyx Prodigy. Terlihat dari segi goldnya, terlihat dari segi levelnya. Boy level 11, Rin level 9. Tapi memang ya ini yang hal yang wajar ya. Kenapa? Karena ya assassin ya tadi udah kita bahas dari awal. Farming patternnya cepat, levelingnya juga pasti akan lebih cepat. Tapi untuk masalah sisi, ya kita bakal ngeliat nanti Rin gimana caranya. Dia bisa menggabungkan energi eruption dan juga Berserwat di momen yang tepat. Nih, sudah mulai kehilangan tempo permainan dari sisi pendekar. Onyx Prodigy mereka sudah mulai terlihat kalau mereka udah mulai stick game plan, udah mulai disiplin. Lihat satu persatu struktur tentunya akan mulai menjadi incaran. Dan kayaknya kali ini masih bisa ke defend deh. Dan ya teman-teman dari Onyx Prodigy juga mau terlalu komit untuk ngancurin tier turret di bagian tengah. Namun mereka akan komit invasi. Wah, invasinya ke arah purple buff lagi loh. Dan ini bakal diadu retribution kah? Dan didapatkan oleh Boy tanpa pakai retri juga. Rin juga nggak pakai retrinya. Benar-benar mengikhlaskan. Karena kalau digunain retri nanti nggak bisa ke arah turtle yang terakhir. Tapi kali ini dengan retri masih ada tetap di tangan Boy lebih cepat. Wajar. Oh, 3 player terangkat derajatnya. Dia bakal Drew-nya membentuk flicker untuk mundur. Tapi lihat bagaimana Savero tiba-tiba hadir dengan Jumpman Force-nya. 2 player dan pendekar hingga selamat menuju ke arah 3. Double kill dikantongi oleh Savero. Oh my god, dapetin Lord bonusnya 3 member. Ini bukan bonus, tapi ini tentunya sebuah kemenangan. Onyx, mereka tampaknya akan memberikan tekanan lebih lagi. Botol, battle. Dia masih bisa menghindar dari Hampir. fracture yang dilakukan oleh Boy. Dan ini benar-benar bahaya sekali untuk battle. Gila, ini early game yang sangat-sangat 50-50. Namun dengan satu kesalahan yang dilakukan pendekar ini berhasil dipunish. Dan kali ini Onyx Prodigy sangat nyaman. Menit yang ke-8, 7.000. Benar-benar luar biasa performa yang diberikan oleh Onyx. Energy Eruption dari Rin. Dapat ke arah 3 player. Tapi follow up damage-nya tentu saja masih berada di arah belakang. Tapi mungkin untuk winning condition dari pendekar ya. Aku bisa bilang kayaknya battle kan belum tersentuh sama sekali nih. Belum. 0-0-0 HDA-nya. Dan kalau misalnya ngeliat hero-hero tanky kayak Owen, kayak White Horse, ini kayaknya tinggal nunggu battle kasih farming sih. Tapi apakah itu akan dikasih sama Onyx Prodigy? Itu yang akan menjadi jawabannya sesaat lagi. Kita lihat aja, udah ditambah lagi nolnya udah BOD Pak. Ini udah sakit banget sebenarnya fracture-nya. Jadi dari sisi Boy, ini tinggal nyari satu yang lengah, nyari satu yang lagi sendiri terisolasi. Ini udah bisa auto death. Ah, itu bahaya sih kalau sampai kejadian kayak gitu sih. Dan sekarang pun, kalau kita lihat bagaimana Jayski nggak bisa mempertahankan inner turret di arah top lane. Lihat bagaimana Wyvers yang kali ini ditaruh di arah XP. Dia tetap masih bisa ngejaga stack 25-nya loh. Dan sekarang lihat bagaimana battle kali ini dalam ancaman. Terkena Wild Charge bersama dengan Drew juga. 2 player dari pendekar yang menghilang seketika. Yap, nampaknya secara official outer dan inner turret dari sisi pendekar sudah hilang. Tentunya menyisakan 3 base turret saja dan Lord hadir. Perbedaan gold kali ini sudah sentuh ke 5 digit, 10.000 sudah berhasil diamankan.
Begini, bayar Rp65.000. Ya pendekar apa yang harus mereka lakukan? Karena menurut aku udah mereka mainnya turtle base saja. Mereka defense full. Berharap kayak seperti di game yang pertama di mana Onyx overcommit. Dan itu yang mereka harus eksploitasi. Bahkan Last Sanity digunakan untuk defensif aja. Dan tadi cukup mengutus Boy untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama ini. Sedangkan 4 member dari Onyx semuanya nge-press di arah top, mid, dan juga di arah bottom lane. Terlihat tadi ada Zaman Force juga muncul di arah bottom lane. Ini benar-benar pressure yang sangat-sangat keras dari Onyx. Mereka nggak mau ngasih celah sedikit pun terhadap pendekar. Bahkan baru Lord pertama Gon, udah sisa 3 base turret loh. Itu dia. Itu dia. Sebenarnya ini lebih one-sided lagi sebenarnya dari game yang pertama. Dan ya mereka sudah mulai mengincar ke arah base. Apakah ini push terakhir dari Onyx? Oke, base turret dengan Lord yang pertama bakal dirontokkan. Pasif dari turret pun seperti tidak berarti apa-apa. Satu base turret rontok, tapi ini masih menyisakan 2 base turret bagi pendekar. Mereka benar-benar mati-matian, tapi Detonas welcome menuju ke arah Jesky-nya. Kehilangan satu tenaga armor, dan bahkan Jesky tetap tidak bisa selamat. One shot dari satu, Zaman Force yang dilakukan. Pembuat dari Drew pun juga menghilang. Dan bahkan satu base turret di arah mid, top. Mereka berhasil lumat habis. Oh, tampaknya ini akan menjadi base yang terakhir, push terakhir Onyx. Mereka masih menekan. Wild Charge battle yang menggila dari Elbow Benzo bagi Onyx. Mereka mengamankan 2-0 tanpa balas. My, oh my, Onyx Pro